Ini prosesor udah bagus banget ya, tapi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan coba ngopi dulu lagi ya, ngomongin kompi jadul tentang Intel Core i7 3770. Emangnya Intel Core i7 3770 ini udah jadul ya? Buat gua sih kayaknya prosesor ini udah jadul karena udah rilis 8 tahun yang lalu. Jadi kalau udah 8 tahun ya udah jadul sih menurut Ana. Oke, langsung aja ke spesifikasi dari si Intel Core i7 3770 ini. Ya, yang jelas dia sudah memiliki 4 core dan hyperthreading 8 thread dan juga memiliki base frekuensi atau clock 3,4 GHz standar dan max turbo 3,9 GHz. Asupan daya yang dibutuhkan oleh prosesor ini untuk full load sampai 77 watt. Ya, ini tergolong prosesor ya hemat daya kalau kita berbicara tentang prosesor jadul. Prosesor ini juga membutuhkan soket LGA 1155. So, bagi kalian yang emang udah punya motherboard LGA 1155 dan ingin upgrade prosesor kalian boleh atau bisa mengupgrade prosesor kalian ke Core i7 3770 karena ini adalah prosesor mungkin seri tertinggi yang bisa kalian pasang di LGA 1155. Dan juga si Core i7 3770 ini sudah support memori sampai dengan 1600 MHz dan memiliki Intel HD grafik ya. Berarti kalian bisa memakai prosesor ini tanpa menggunakan VGA card. Prosesor ini memiliki Intel HD grafik 4000 yang mana ya nggak penting banget sih untuk kita bahas di video ini. Kalau kalian emang pengen cari detail tentang Intel HD grafik 4000, kalian bisa cari sendirilah di internet atau di Google, karena di video ini kayaknya nggak penting banget sih kita ngebahas Intel HD grafik. Intinya kalian bisa make si prosesor ini tanpa menggunakan dedicated GPU atau VGA card. Jadi apakah Intel Core i7 3770 itu masih worth it di 2020? Bagi gua sih ini prosesor udah bagus banget ya, tapi kalau dipertimbangkan dengan harganya yang bakalan kita bahas nanti, kayaknya prosesor ini nggak bener-bener worth it menurut gua ya. Oke, langsung aja karena kita udah ngebahas spek dari Core i7 3770 ini, kita bakalan coba lihat harga pasaran yang ditawarkan jika kalian ingin mengambil Core i7 3770. Di sini kita bisa melihat kalau kalian bisa mendapatkan prosesor ini mulai dari harga 1,3 jutaan. Ya, lumayan sih untuk prosesor jadul, tapi mungkin ini bagi gua kayak sedikit kemahalan ya. Tapi mengingat kalau emang ini adalah seri high end, mungkin tertinggi dari soket LGA 1155, ya mungkin masih bisa diperhitungkan lah. Ya, di harga 1,3 juta rupiah, menurut gua sih kayak mahal ya, karena kalian udah bisa mendapatkan Core i3 9100F yang notabene-nya ya itu prosesor baru, walaupun nanti bakalan keluar Intel seri generasi ke-10, tapi Intel generasi ke-9 pun menurut gua udah worth it. Kalau gua diberikan dua opsi antara membuat PC baru dengan Core i7 3770 dan Core i3 9100F, ya gue bakalan tentu ngambil Core i3 9100F karena notabene-nya dia lebih baru, walaupun ya Core i3 ya dia lebih baru. Dan mungkin kalau kalian punya budget lagi, nanti kedepannya kalian bisa upgrade si Core i3 generasi ke-9 ini ke mungkin i5 generasi 9 atau i7 generasi 9 atau mungkin i9 generasi 9. Kenapa?
i3 generasi 9. Karena i3 generasi 9 dibanderol dengan harga yang lebih murah ternyata saudara ya. Kalian bisa mendapatkan Core i3 generasi 9 ini dengan kisaran harga 1 juta rupiah saja. Sedangkan kalau si i7 3770 paling murah harganya 1,3 juta dan itu bekas. Kalau ini kita mendapatkan baru. Ya jelas ini lebih worth it dan juga lebih memiliki teknologi yang lebih baru. Oke, sekarang kita akan mencoba menyandingkan si Core i7 9770 ini dengan RX 580 4GB. Di sini di game Assassin's Creed Odyssey kalian bisa mendapatkan performa sampai 44 fps dengan settingan high di 1080p. Ya buat aneh sih ini udah lumayan playable ya. Lagi-lagi playable lagi ya menurut gue ya, karena memang standar playable buat gue yang nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Oke, game selanjutnya adalah Battlefield 5 dengan settingan ultra di resolusi 1080p. Di sini juga kita bisa melihat kalau kalian bisa mendapatkan FPS yang playable, yaitu di 60 fps ya, turun-turun ke 50 fps. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya si RX 580 dan i7 3770 ini dua-duanya bekerja secara maksimal sehingga bisa mendapatkan FPS yang sangat playable. Selanjutnya adalah GTA 5 di resolusi 1080p dan settingan high. Dari sini kita bisa melihat kita bisa mendapatkan FPS yang sangat playable di antara 70, 80 sampai dengan 90 fps. Di game yang emang nggak mati-mati dari dulu sampai sekarang ini, terlihat bahwa RX 580 terkadang menyentuh, mungkin lebih seringnya menyentuh 99% dari pekerjaannya, dan si i7 3770 ini masih bisa lumayan santai bekerja di 60%. Ya, di sini bertanda bahwasannya emang game ini lebih ke GPU bound. Yang selanjutnya adalah game tembak-tembakan setan Evil Within dengan resolusi 1080p dan settingan ultra. Kalian di sini bisa mendapatkan FPS yang stabil di 60 fps. Kita bisa juga dilihat di sini kalau si RX 580 ini bekerja sangat maksimal dan si i7 3770-nya bekerja di 30%-an ya. Menurut gua sih ini udah mantap banget sih si i7 3770 ini. Ya mengingat emang harganya ya agak mahal sih, di 1,3 juta. Anjir, serem banget. Dan aduh, kenapa harus jump scare? Nggak apa-apa, dihabisin lah, udah tangguh jump scare ya. Di sini kita bisa melihat FPS-nya masih playable lagi ya. Kenapa sih dari tadi gue ngomong playable ya? Karena emang menurut gue nggak mesti FPS tinggi ya, yang penting itu playable buat gue, dan itu ya bagus sih kalau yang playable.
Selanjutnya, jika kalian menyandingkan juga si i7 3370 dengan RX 580 4GB di game The Witcher 3 Wild Hunt, resolusi 1080p settingan high, kalian bisa mendapatkan FPS ya yang playable lagi ya, karena stay di 60 fps. Kalian juga bisa lihat di sini kalau si i7 3770 ini masih bisa sangat santai bekerja di 40-an sampai 50-an, sedangkan si RX 580-nya bekerja sangat maksimal sampai dengan 100%. Oke, karena sebelumnya kita udah nyandingin si i7 3770 ini dengan RX 580, nggak adil dong kalau kita nggak nyoba juga dengan si kubu hijau Nvidia. Sekarang kita bakal coba menyandingkan ya si i7 3770 ini dengan GTX 1650 Super. Di sini kita bisa mendapatkan FPS yang sangat playable juga ya, di resolusi 1080p dan settingan very high di GTA 5 ya, GTA game yang gak ada mati-matinya sih dari dulu sampai sekarang. Tapi saat kalian memainkan GTA ini secara online, kalian akan mendapatkan FPS ya, penurunan FPS sampai dengan 45 FPS rata-rata. Tapi tetap aja si Core i7 3770 ini masih sangat reliable untuk memainkan GTA 5 walaupun dengan online ataupun story mode atau offline. Selanjutnya kita akan coba juga menyandingkan si Core i7 3770 dengan GTX 1650 Super di game Battlefield 5 resolusi 1080p settingan ultra. Di sini juga kalian bisa mendapatkan FPS yang playable ya, stabil dan mungkin sangat enak untuk dimainkan di game FPS walaupun ada sedikit FPS drop. Ini kalian bisa mendapatkan FPS 70 sampai dengan 80 FPS. Tentunya jika kalian ingin mendapatkan FPS yang seperti ini, kalian juga harus memiliki RAM ya sampai dengan 16 GB di sini, karena di Afterburner-nya tertulis kalau misalnya kita sudah memakai 10 GB dari total RAM. Tapi di sini sangat mulus sekali jalannya dan ini sangat mantap sekali. Jadi kalau kalian ada rencana upgrade VGA card kalian ke 1650 Super dan prosesor kalian ke i7 3770, kalian bisa mendapatkan performa ya kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya, game tembak-tembakan online Apex Legends. Settingan high resolusinya tapi kok nggak 1080 ya. Gue juga nggak tahu kenapa dia nggak masang resolusi 1080. Dia masang resolusi di 900p, sorry, 900p. Tapi ini nggak tahu, bingung gue juga. Kayaknya agar mendapatkan FPS yang tinggi, karena ini adalah game kompetitif yang notabene emang harus butuh FPS yang tinggi biar nggak kalah sama yang lain. Jadi kayaknya si orang ini masang resolusinya di 90p. Di sini kita bisa lihat kalau CPU-nya juga bekerja secara maksimal, VGA card-nya juga bekerja secara maksimal, tidak ada bottleneck di sini. Dan juga kalian bisa mendapatkan performa yang seperti ini walaupun kalian hanya memiliki 8 GB RAM, karena di sini kita hanya memakai 7,5 GB RAM jika kita memainkan Apex Legends ini.
Ya oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i7 3770. Gimana menurut kalian si Intel Core i7 3770 ini? Kalau menurut gue ya, kalau kalian belum bikin PC baru dan pengen build PC baru, kayaknya lebih baik kalian mengambil prosesor yang lebih terbaru walaupun itu Core i3 daripada kalian beli prosesor ini. Tapi kalau kalian udah punya PC di rumah dengan LGA 1155 dan kalian emang pengen upgrade dan nggak mau ngeluarin banyak duit lagi, kalian bolehlah upgrade komputer kalian ke Core i7 3770. Kesimpulannya di 2020, Intel Core i7 3770 ini masih worth it untuk dibeli dengan syarat ya, dengan syarat. Jangan lupa dengan syarat kalian udah punya motherboardnya dan juga kalian udah punya RAM-nya segala macem, jadi tinggal upgrade prosesor aja. Tapi jangan beli Core i7 3770 ini kalau kalian belum build PC baru. Maka lebih baik kalian build PC yang lebih keluaran baru ya, kayak mungkin nanti keluarnya i3 10100 atau mungkin untuk sekarang ini i3 9100F. Dengan harganya ya, karena harganya lebih mahal ya daripada prosesor baru, jadi gue nggak rekomendasiin untuk membeli ini kalau kalian emang pengen build PC baru. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Core i7 3770. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bolehlah share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa tahu lebih bijak apa yang harus dia beli nanti saat dia ingin upgrade prosesor atau mungkin saat dia ingin beli komputer baru. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech. Untuk kedepannya kalian juga bisa request atau mungkin masih masukan ya ke Gonam Tech apa aja prosesor jadul khususnya yang mungkin, atau prosesor atau VGA card jadul yang bisa kita bahas ke depannya. Thank you sudah menonton Gonam Tech and see you next time. Wassalam.